kan warga malas, Pak. Tarik lagi, Pak. Ame sewu gitu. Hai Penners, welcome to Pen Story. Penners, hati-hati ya jika ada telepon dari nomor yang tidak dikenal dan mengatasnamakan saudara atau orang terdekat kita, bisa jadi itu modus penipuan. Di zaman sekarang ini, kasus penipuan makin marak terjadi. Para penipu ini banyak dilakukan dengan menggunakan telepon, namun ada juga yang menggunakan cara lain. Berikut 6 aksi penipuan yang udah Pen Story rangkum hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin upload tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah? Lanjut. Bukti transfer palsu. Berbagai kasus penipuan belanja online masih terus terjadi. Seperti seorang yang tertangkap oleh penjual ini yang memberikan bukti transfer palsu kepada penjualnya. Barang-barang mahal ini sudah terlanjur dikirim dan diterima oleh penipu ini loh, Penners. Jujur nih nomor ini apa coba jujur. Lu bohongin toko gua 3 kali. Jujur. Bukti semua ada. Bukti semua ada. Iya. Buktinya. Woi, lihatin sama si Bapak ini juga takutnya. Nih, Pak. Ini buktinya, Pak. Takutnya kan kita bisa kekuatan. Nih, ini kan Panji ini ya Panji. Nih, pertama dia order sepatu ini, terus dia ngirim bukti transfer palsu. Ini editan, saya tahu ini editan, saya tahu ini editan. Ini editan ini. Dan di mutasi rekening saya nggak pernah masuk. Ini udah saya kirim tuh. Pertama saya kena. Iya, gua cuma kejujuran. Ini Bukti semua ada di gua 3 kali. Demi Allah. Enggak, saya pakai. Gua nggak percaya ngomong demi Allah. Buktinya ada di sini. Iya, tapi sepatu semuanya enggak sampai ke tangan saya semuanya. Bukti ada di sini. Lu mau apa? Ya udah kalau posek. Ayo. Ya tapi Apa? Pakai apa? sepatu sampai mau gimana? Oh, ke mobil aja. Ya, bawa ke mobil aja udah. Udah. Kasian banget ya Penners, niat mencari rezeki namun malah dapet zong kayak gini. Penipunya malah bertele-tele dan tidak mau ganti rugi dengan alasan barangnya tidak sampai, padahal jelas-jelas dia order sebanyak 3 kali. Ini ke WA, ngasih alamatnya ini. Agatha di Ramadan. Kampung Kurong Tengah, RT 2 RW 7 nomor 6, Kedung Waringin, Bojonggede. Jadi dia ngasih alamat di sini, tapi namanya nggak tahu. Gitu. Jadi 3 kali ngirim bukti transfer, dan saya bisa pastiin kalau ketiga-tiganya itu palsu. Saya tahu ini editan. Kelihatan banget. Nomor sepatunya 40. Jadi anaknya seperti apa? Kita aja Pak, kalau emang gitu kan, kita duit nggak masuk, kita minta kembali barang aja. Apa? Jangan, mari aja. Enggak, soalnya udah kebiasaan Soalnya udah 3 kali. Itu berarti kalau 3 kali itu profesi. Kalau 2 kali. Jangan sampai kayak gitu. Tapi benar nggak lu yang ngirim? Iya, benar. Lu benar ngirim 3 kali? Iya. Nah, ngaku tadi nggak ngaku. Gua mau ngadi kan gua bener ngirim gitu. Tadi pertama lu bilang enggak kan? Gua bilang enggak, sepatunya enggak sampai. Enggak sampai. Intinya lu mau ngebohongin, mau nipu. Bukan mau nipu, sepatunya enggak sampai. Gua mau ngebohongin mau. Tadi ngomong berbelit. Lu dari tadi ngomong berbelit-belit, Bro. Enggak deh. Hah? Ambil setoran kerupuk. Pernahkah kalian melihat orang yang membawa kerupuk atau kue ke warung dan mendapatkan uang bayaran? Itu adalah salah satu penjual yang menggunakan sistem pemasaran titip jual. Tapi biasanya ada juga penjual yang menitipkan jualannya di warung dan dibayar setelah jualannya habis. Namun ada juga nih yang berbuat jahat dan memanfaatkan kesempatan tersebut, seperti yang terjadi pada warung yang satu ini. Iya, yang mana? Sari rasa itu yang mana? Saya udah diambil sama kamu berapa kali, tapi itu punya orang loh, bukan punya kamu loh. Ingat ngambil ke saya berapa kali? Yang mana? Kemarin kamu bilang sari rasa, ternyata sari rasa tuh kerupuk rambak panjang-panjang, orangnya ada. Terus kamlang kamu ambil, nggak lama bapaknya datang. Kalau bukan punya kamu, kalau bukan punya kamu ya jangan kamu ambil. Saya sih nggak apa-apa, cuman sedikit, cuman nggak enaknya itu tenaga orang ya, orangnya yang datang gitu loh. Maksudnya tiba-tiba datang ngambil loh, udah diambil tuh barusan belum lama. Disuruh sama siapa? Bapaknya yang mana? Kalau bapaknya nyuruh kok bapaknya datang ngambil lagi? Biar bukan saya mengada-ada, si ibunya mah nggak mau diambil karena bilangnya mau diambil sama orang, padahal saya mau ngambil uangnya. Bilang diambil sama orang, nggak taunya ibunya bohong. Makanya saya mau kasih lihat kamu ini, berarti saya nggak bohong. Dibilang sama siapa? Ya dibilang sama si bapak. Bapaknya siapa? Bapak kamu? Iya. Kenapa bapaknya datang lagi ngambil lagi? Ya kan saya disuruh. Sering meresahkan pemilik warung, penipu ini diskak sama yang punya warung supaya kapok. Banyak pemilik warung yang jadi korban atas ulahnya ini. Bener-bener meresahkan banget ya, Penners. Bapaknya siapa? Bapak kamu? Iya. Kenapa bapaknya datang lagi ngambil lagi?
Ya kan medis dulu. Terus sekarang gimana? Jadi mau ngambil lagi gak? Ya udah kalau kita gitu saya nggak mau. Nah, kalau di sini nggak mau ngambil lagi, tolong di tempat lain juga jangan ya. Kasihan orang tuh bilang, warung-warung juga ada yang bilang loh, saya juga diambil, tapi dia nggak naruh, emang sama kayak gitu. Nah ya udah ya. Lowongan kerja. Informasi lowongan kerja saat ini banyak dibagikan melalui media sosial. Namun tidak sedikit info lowongan pekerjaan yang dibagikan ternyata palsu dan bertujuan untuk menipu. Modus penipuan lowongan kerja ini memang sering terjadi. Banyaknya orang yang membutuhkan pekerjaan menjadi alasan mengapa penipuan jenis ini masih marak terjadi. Salah satu ciri umum penipuannya adalah meminta sejumlah uang sebagai biaya perjalanan atau administrasi. Seperti pada video berikut ini. Di sini pertama kan saya dapat info di job lab ya, Google di Google di situ. Nah di situ kan ada nomor WA, katanya sih pertama harus di WhatsApp cara melamarnya dengan isi biodata. Itu aturannya. Terus, saya kan di situ ada pilihan PT apa, tapi alamatnya sama di sini. Okay. Di sini kan saya di situ milih PT Tunggal Industri Otomotif. Di situ otomotif dah. Otomotif. Ya. Jelas. Nah, yang kedua, apalagi yang kalian dapatkan nanti kalau Anda sudah ikut training, ya kan? Nah, Anda nanti akan mendapatkan sertifikat bukti bahwa Anda sudah mengikuti training. Nah, makanya untuk dua surat ini semuanya dikeluarkan sama lembaga pelatihan kerja. Cemerlangan udah. Makanya ada dana sebesar 400, totalnya kan 1 juta, iya kan? 600 adalah untuk pembekalan Anda atau training, yang 400 adalah untuk surat penempatan di mana nanti perusahaan itu berada sama sertifikatnya. Dan ingat, kantor kita, biar kamu tahu dulu. Nah, buat teman-teman yang sedang berjuang mencari kerja, hati-hati ya dengan modus penipuan yang satu ini. Kenali dulu perusahaannya, gali informasinya, cari akun resminya, dan tanya kepada akun resminya bahwa itu penipuan atau bukan. Dan untuk setiap perusahaan yang melakukan perekrutan, tidak pernah memungut biaya apapun walaupun untuk administrasi atau yang lainnya. Enggak, yang di sininya pasti Iya, banyak. iya, Ketika di sini ditentukan kamu kayaknya enggak ini nih. Enggak, maksudnya enggak betah itu. Di admin itu kayaknya kamu enggak bagus gitu. Boleh pindah lagi. Di apa maksudnya? Pokoknya intinya 3 kali perpindahan aja. Siap. Toleransinya ya. Toleransi 3 kali perpindahan, dikasih waktu 1,5 bulan. Oke. Selamat bergabung. Banyak bertanya ya. Langsung berangkat hari ini ya. Semangat tuh. Pemberi harapan palsu. Di zaman sekarang ini, kita dimudahkan dengan aplikasi online untuk membeli makanan yang memudahkan kita untuk memesan makanan tanpa harus antri di tempat makan. Namun, para driver ojol ini mengalami hal yang tidak menyenangkan. Ini contoh Kita beli contoh ini customer nganggur dulu kok. Pakai uang kita. customer ngaco driver ini gila ini. Temanku kena ini kena. Ini tadi hari order makanan Pak udah berkali-kali. Enggak mau bayar. Makanan udah dibeli. Bawa ke kamar terus dikunci justru. Kita Grab, Gojek ada. Nah, makanan kita beli kan ngalangin dulu Pak. Sini. Enggak mau bayar. Makanan ada. Dipaksa Pak. Ini pelakunya dia. Diminta. Ya kan aku udah mana ada uang. Loh, ya lucu ah. Enggak sampai order ya, Bayar. Bayar toh, Mbak. Kalau nggak ada uang ya jangan order. Udah logikanya. Sampai di sini kos ini. Tapi ini yang juga kan aku bisa banting baterai juga. Karena kan nggak terima juga. Ngapain bisa banting? Emang kita beda ya beda, nggak usah kayak gini gitu. Ya, dibayar toh. Kalau dengan niatnya baik. Seorang wanita itu diduga telah memesan makanan kepada driver ojol namun tidak mau membayar. Dan seperti yang kita lihat di dalam video ya Penners, bukan hanya satu ojol aja, namun banyak ojol yang dia tipu. Setelah makanan datang ke kosannya, dia langsung mengambil makanan tersebut dan langsung menutup pintu kamarnya sambil berteriak, "Nanti kalau ada uang saya bayar." Duh, kasihan banget ya driver ojolnya Penners. Kalian kalau pesan makanan jangan lupa bayar ya. Kalau hari ini tuh nggak ada korban 1, 2, 3 nggak ada. Kita teman saya semua. Dengan niatnya baik. Buat teman saya sendiri. Tapi udah ngomong kayak nggak usah Pak, nggak bisa udah ngomong gitu. Maksudnya gimana? Kita uang kita sudah masuk situ. Hasan isi pulsa. Ada berbagai cara yang dilakukan pelaku penipuan untuk menjerat korban. Salah satunya dengan cara isi pulsa atau salah nomor untuk mendapatkan pulsa gratis. Berikut yang terjadi pada penjaga konter pulsa ini. Ya, lo. Ya.
satu lagi belum, Mas? Hah? Yang satu lagi udah masuk, yang satu lagi belum. Udah masuk. Udah katanya udah masih berduanya. 3349. Kalau salah itu, Pak. Enggak. Ini siapa ini? Hah? Ini siapa? Ini abang saya. Bener abang? Iya, abang saya. Itu mau kemari. Jadi yang pom bensin itu minta izin pulsa. Bener? Iya. Nomornya bener itu, nomor abang situ? Iya, nih nomor salah. Enggak, dia aku ngisi nomor sampai 200 begini. Iya, saya suruh saya. Terjadi kemarin dia yang bayar. Parah banget ya Peners yang dilakukan oleh Pak Hasan ini. Kalau nggak mau bayar ya jangan isi pulsa dong, pakai nelpon sana sini segala. Hah? Oh, katanya terlebihin Bang Sono. Enggak, saya emang nggak perlu dilebihin. Oh, Bang. Ya, nggak percaya, Bang. Bang, kau nih abang ngomong ya, dia minta tolong, Bang. Lah iya, makanya abang kalau bisa abang kesini aja sekarang nih bentaran doang. Bang, saya nggak perlu lebihnya abang, saya mah cuma perlu abang kesini aja. Spring bed murah. Kasur atau matras merupakan alas untuk menopang tubuh saat sedang tidur. Ukuran tebal atau tipis, material, dan jenisnya pun beragam. Niat hati ingin membeli kasur untuk tidur dengan nyaman, malah kejadian seperti ini nih Peners. Betul, ini mau masuk di Mas ya? Iki sopir deh. Sampean sopir deh. Sampean sing? Sing dodol sampean. Apa sekali coba dulu. Kalau merek e. Ini uangnya jangan pegang aja. Enggak, uangnya pegang aja. Kan udah dibeli. Udah dibeli. Tuh, masukkan warga Mas, Pak. Saya nggak tali kaki, Pak. Sama Saudi. Aja kan? Makasih, Pak. Yakin Jahat banget ya Peners yang dilakukan oleh penjual spring bed ini, mengganti isi kasurnya dengan kardus bekas dan kayu seperti itu. Oke, Pak. Oke. Jaga semuanya seperti ini. Jadi, Pak, pakainya apa? Tali. Yo, ngapur aja gimana gitu ruang lorong lu. Itu kan sambel kan? Sama Pak. Pak. Saya logika. Kan tadi kan jualnya apa? Itu ya emang sukses lah. Ngene wae, Mas. Iki sama kali tuku. Iki tak gone polsek ora? Iki barang bukti. Oh, barang bukti. Nah, sekian dulu ya video kali ini. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Meskipun memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail penipuan bervariasi di berbagai wilayah hukum. Dan kalian jangan mudah percaya pada sesuatu yang terlihat mencurigakan atau terlalu menguntungkan. Tetap hati-hati dan waspada ya Peners. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat buat balikin mood optimis kamu supaya lebih baik di masa depan. Bye-bye!